Salam Ramadan, salam ukhuwah, salam cinta, dan salam damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama FF Project. Hari ini, podcast dakwah FF Project hari ini kita mengundang tamu yang sangat luar biasa. Beliau adalah founder dari komunitas pemuda peradaban. Dan juga yang sangat menarik, beliau juga menulis buku yang berjudul tentang sukses kuliah dalam waktu 3,5 tahun. Nah, beliau adalah Ustadz Gusdin Elhaq SSOS MPD. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana kesibukannya hari ini Ustadz? Alhamdulillah berjalan dengan baik. Baik ya Ustadz, di tengah COVID-19 ini tetap lancar-lancar aja Ustadz ya? Alhamdulillah. Oke Ustadz. Gini Ustadz, saya mau nanyakan tentang buku Ustadz nih dulu Ustadz. Karena saya baru ketemu buku nih, baru tahu buku nih gitu. Kalau saya tahu buku nih dari awal, saya udah tamat 2019 kemarin. Sekarang sih baru tamat Ustadz. Baru tamat. Iya, 5 tahun. Karena saya tamat di waktu yang tepat Ustadz. Oke Ustadz, gini Ustadz. Dalam buku yang Ustadz tulis itu kan menuliskan tentang tips-tips kuliah dalam waktu 3,5 tahun ya Ustadz. Nah itu gimana sih Ustadz tips-tipsnya bagi para mahasiswa dalam menamatkan waktu yang sangat cepat itu Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertemu, berbincang-bincang tentang pemuda, tentang Islam. Semoga pertemuan kita ini tentunya memberikan berkah dan ada manfaatnya untuk dakwah dan juga untuk pemuda pada hari ini. Terkait tadi buku, alhamdulillah memang dulu pernah menulis buku tentang sukses kuliah 3,5 tahun dengan brain power, dengan kekuatan otak. Bagaimana kita bisa selesai kuliah dengan jurus tadi, dengan kekuatan otak kita. Sebelumnya saya ingin bercerita dulu tentang kenapa saya menulis buku ini. Nah, saya menulis buku ini karena keprihatinan saya kepada teman-teman. Saya dari desa, dari kampung, desa terpencil yang nggak masuk dalam peta. Kamu disuruh peta. Iya, saking terpencilnya. Nggak terdeteksi. Nggak terdeteksi ya, sama sekali. Sama juga mungkin teman-teman yang lain, ya ke Pekanbaru merantau dalam rangka untuk menimba ilmu. Cuman terkadang sampainya di Pekanbaru banyak kemudian kita kehilangan motivasi, kehilangan cita-cita dan tujuan awal dengan godaan, ujian dan lain sebagainya. Maka bentuk keprihatinan saya ini kemudian saya menulis buku ini, saya persembahkan kepada teman-teman mahasiswa agar kemudian kembali kepada tujuan awal, ke Pekanbaru untuk menimba ilmu dan sukses tentunya harapan dari orang tua. Karena sebagian tidak selesai kuliah atau bahkan jadi DO, kan sayang sekali. Tentu kecewa orang tua ya. Udah jauh-jauh dari kampung. Udah jauh dari kampung, sudah banyak biaya segala macamnya, kemudian nggak selesai kuliah. Nah, maka saya tulis buku ini dalam rangka tadi semoga ada manfaatnya kepada teman-teman dan bisa memberikan motivasi kembali agar kita betul-betul bisa menyelesaikan kuliah kita dan tentunya sukses dalam dunia kita masing-masing. Dalam buku ini saya bercerita tentang bagaimana kita bisa selesai dalam waktu singkat, tentu dengan berbagai jurus-jurus yang kemudian saya tuliskan dalam buku tersebut. Ada 7 jurus sebenarnya. Mungkin kita nggak bahas pada kesempatan hari ini ya, karena terlalu panjang nanti jurusnya itu. Bisa dibaca langsung di bukunya. Kalau para penonton mau tahu jurus-jurusnya, silakan beli bukunya ya. Oh ya, boleh. Langsung. Boleh dibaca bukunya. Boleh dibaca buku ya. Nggak harus beli, yang penting bisa baca bukunya. Di mana bisa baca? Bisa kita temukan bukunya? Bukunya silahkan dicari nanti di toko-toko buku. Oh, di toko buku terdekat ya. Oke. Atau bisa hubungi FF Project nanti. Oh iya, bisa hubungi kami langsung.
Oke, Zat. Nih kita membicarakan terkait tentang pemuda, Zat. Nah, kita tahu pemuda zaman sekarang nih kayak gini gitu kan. Tapi sebelum kita masuk ke sana, Zat, kenapa sih kita harus membahas dulu tentang pemuda nih, Zat? Apa sih pentingnya kita membahas tentang pemuda nih, Zat? Baik. Kenapa pentingnya kita membahas pemuda? Jadi ada sebuah ungkapan bahwa pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Pemuda hari pimpin masa depan. Ya. Jadi kalau kita ingin melihat bangkit atau tidaknya sebuah negara di masa depan, itu lihat dari pemudanya pada hari ini. Nah, karena kan pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Dia akan memanage, dia akan mengelola negeri ini di masa depan. Nah, oleh karena itu penting sekali pemuda itu, karena menjadi pemimpin kelak. Jadi kalau kemudian pemudanya, seandainya di sebuah negara itu, ya, pemudanya itu aktif dalam kajian-kajian, aktif dalam pembinaan, kemudian rajin ke masjid, memiliki karakter. Nah, maka pemuda yang seperti itu insya Allah negaranya akan segera bangkit. Nah, tapi sebaliknya kalau kemudian pemudanya tidak peduli tentang nasib negaranya, tentang agamanya, bahkan dirinya sendiri, nah bagaimana mungkin bisa membangkitkan sebuah negara? Maka ini penting sekali kenapa kita membahas pemuda. Kenapa? Agar pemuda-pemuda hari ini, khususnya pemuda muslim, pemuda Islam, bisa kemudian bangkit, yang kemudian bisa melahirkan peradaban yang kita nanti-nantikan, peradaban emas tentunya. Maka sangat penting sekali kita membicarakan tentang pemuda. Bagaimana pemuda itu bisa bangkit, dan bagaimana agar pemuda itu tidak terjebak dalam dunia yang tidak baik tentunya. Dunia sekarang ini ya, Zat? Iya. Itu. Oke, Zat. Terkait membahas tentang pemuda. Lanjut lagi. Ustadz kan juga founder dari komunitas pemuda peradaban nih. Iya. Sebenarnya apa sih, Zat, komunitas pemuda peradaban itu, Zat? Komunitas pemuda peradaban adalah sebuah komunitas yang kita bangun dalam rangka untuk tadi mengumpulkan butiran-butiran permata, mengumpulkan pemuda-pemuda yang dimana pemuda-pemuda itu kemudian bergabung bersama komunitas pemuda peradaban, kemudian belajar bersama untuk sebuah kebangkitan Islam ini. Sehingga kita bersama membina di situ. Kemudian, Zat, saya mau nanya nih, Zat, pemuda ini kan, apakah pemuda ini harus selalu bergandengan dengan agama, Zat? Ya. Jadi ada sebuah nasihat dari Imam Asy-Syafi'i. Beliau memberikan nasihat kepada kita semuanya bahwa sesungguhnya kehidupan pemuda itu dengan ilmu dan iman. Ilmu dan iman. Oh. Tanpa ada keduanya, maka pemuda itu tidak dianggap hadir di dunia ini. Tidak dianggap hadir dalam dunia ini. Tidak bisa memberikan apa-apa, tidak bisa memberikan kontribusi, bahkan bisa mungkin menjadi sampah masyarakat. Nah, inilah pentingnya agama tadi, iman dalam diri pemuda. Nah, maka seorang pemuda itu harus ada ilmu dan iman. Nah, kenapa harus ada keduanya? Nah, karena kalau hanya ilmu saja nggak punya iman, maka ilmu yang dimiliki bukan bisa memberikan manfaat, tapi justru akan memberikan mudarat. Nah, bahaya. Banyak sekali orang yang punya ilmu, ketika ilmunya nggak dipimpin dengan iman, maka justru melahirkan hal-hal yang negatif. Nah, maka penting sekali iman. Maka pemuda akan bisa sukses memberikan kontribusi terbaik ketika ada agama di dalam dirinya. Karena agama itulah sebagai pedoman untuk kehidupannya. Oh, jadi dengan adanya ilmu, dengan adanya iman, ilmu itu bisa memberikan manfaat kepada dirinya dan juga kepada orang lain. Juga kepada orang lain. Bahkan kepada negara ini. Bahkan kepada negara ini, Zat. Oke, Zat. Terkait pemuda lagi nih, Zat. Sebenarnya gimana sih harusnya visi dan misi dari seorang pemuda itu, Zat? Iya, baik. Kalau kita melihat pemuda pada hari ini, kita bagi menjadi ada empat tipe pemuda. Ada 4 tipe pemuda hari ini. Yang pertama itu adalah tipe pemuda yang hedon. Yang hedon. Iya, yang mana kehidupannya hanya untuk kehidupan berfoya-foya. Ya, memuaskan diri hawa nafsunya. Tidak mempedulikan agama, tidak mempedulikan negara, bahkan tidak mempedulikan masa depannya. Itu yang pertama. Tipe yang kedua adalah pemuda yang tersandera dengan pemikiran sekularisme. Pemikiran sekularisme, kapitalisme, liberalisme, bahkan mungkin komunisme. Tipe yang kedua. Tipe yang ketiga adalah tipe pemuda yang religius, yang agamis, tetapi hanya menganggap Islam itu sebagai
ibadah mahdoh saja. Oh, Nah, kemudian tipe yang keempat ini adalah pemuda yang menganggap, yang berpikiran Islam ini sebagai agama yang kafah, universal. Islam itu tidak hanya agama yang mengatur ibadah mahdoh, tapi Islam itu mengatur masalah ekonomi, pendidikan, politik, sosial, sehingga dia bergerak atas dasar keimanan tadi. Dia bergerak atas dasar keyakinan tadi. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk membangkitkan kembali umat agar umat ini sesuai dengan fitrah agamanya tadi. Kenapa? Karena Allah telah menurunkan agama ini, menurunkan Islam ini sebagai apa? Pedoman dalam kehidupan ini. Nah, jadi itu 4 tipe pada hari ini. 4 tipe. Mm-mm. Nah, kenapa sih pemuda itu bisa terjebak bisa masuk ke dalam 4 tipe itu, Sat? Ada pemuda yang suka hedon, ada pemuda yang ideologi Ya, sekularisme. ada yang pemuda yang dia agamis, dia hanya menilai memandang agama itu sebagai ibadah mahdoh saja, dan ada juga ibadah yang terakhir tadi, Sat. Nah, kenapa sih pemuda itu bisa masuk ke ada yang masuk tipe ini? Kategori 4 tadi ya. Iya, benar. Jadi ada dalam sebuah kitabnya bagus sekali. Ya. Saya pernah membaca sebuah kitab yang berjudul, kitabnya itu Nizamul Islam. Peraturan dalam Islam. Dalam bab awal itu menjelaskan tentang bangkitnya manusia tergantung dari pemikirannya. Bangkitnya manusia tergantung dari pemikirannya. Iya, bangkitnya manusia tergantung dari pemikirannya. Kalau bangkit pemikirannya, maka bangkitlah manusia itu. Tapi kalau nggak bangkit pemikirannya, maka nggak bangkitlah dia. Nah, kenapa kemudian pemuda bisa terkotak menjadi 4 tipe tadi? Itu tergantung dari pemikirannya tadi. Tergantung dari pemikirannya. Pemikiran itu yang kemudian mempengaruhi pemahamannya. Nah, bagaimana kemudian pikiran dan pemahaman itu terbentuk? Dilanjutkan tadi, bahwa bangkitnya manusia tergantung dari pemikirannya. Tentang apa? Yang pertama tentang kehidupannya. Untuk apa dia hidup? Untuk apa dia hidup? Yang kedua kemudian, dari mana dia berasal? Dari mana dia berasal? Nah, kemudian yang ketiga adalah kemana dia setelah kehidupan? Kemana dia setelah? Untuk apa dia hidup? Dari mana dia berasal? Dan untuk apa? Untuk apa dia? Dan kemana dia setelah kehidupan? Dan kemana dia setelah kalau kehidupan? kita urutkan, dari mana dia berasal, untuk apa dia hidup, dan akan kemana setelah kehidupan. Jadi 3 pertanyaan itu, kalau kemudian salah dalam menjawabnya, nah maka tadi, jadi keempat tipe tadi, tipe 4 tadi itu tergantung dari bagaimana dia menjawab 3 persoalan tadi, 3 pertanyaan tadi. 3 pertanyaan dasar. Iya, yang dasar tadi. Nah, yang pertama contohnya dari mana dia berasal. Nah, kalau kemudian dari mana manusia berasal? Kita dari mana? Kita dari Allah. Dari Allah. Allah yang kemudian menciptakan kita. Untuk apa kita hidup? Untuk beribadah kepada Allah, kan gitu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan kemana kita setelah kehidupan? Kembali kepada Allah. Kalau kita benar menjawabnya, maka otomatis hidup kita ini akan kita persembahkan untuk semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan memberikan kontribusi terbaik dalam hidup ini. Nah, oleh karena itu, kenapa kemudian ada pemuda yang hedon tadi hanya memuaskan kehidupannya saja tanpa kemudian memikirkan tentang agamanya, tentang negaranya, tentang pribadinya tadi, karena dia tidak benar atau belum menemukan jawaban tadi. Nah, mungkin dia belum mengerti dari mana dia berasal, untuk apa dia hidup, dan kemana setelah kehidupannya. Sehingga karena dia tidak memikirkan dari kemana dia setelah kehidupannya, maka dia berfoya-foya saja. Mungkin karena dia tidak terfikirkan mungkin pertanyaan dasar tadi itu. Iya, nggak terpikirkan. Makanya dia nggak bisa menjawab. Jadi intinya apa? Intinya semua itu tergantung dari pemahamannya terhadap kehidupan ini. Nah, maka dalam Islam itu harus kita menuntut ilmu tadi. Harus kita menimba ilmu. Ilmu itulah yang mengarahkan kita sehingga kita tahu kemudian apa yang kita jalani dalam kehidupan ini. Nah, sehingga tanpa ilmu tadi kita bisa kemudian hidup ini terjebak dengan hedonisme, kita terjebak dengan sekularisme. Paham sekularisme itu memisahkan kehidupan dengan agama. Nah, sehingga nanti berdampak kepada liberalisme, serba bebas. Nah, dia enggak liberal. Nah, kalau sudah liberal, sudah bebas, berarti kan tidak menginginkan atau tidak mengikuti apa yang Allah turunkan. Nah, berarti kalau dia nggak menginginkan apa yang Allah turunkan, berarti tadi kena dari jawaban tadi. Dari mana dia berasal, untuk apa dia hidup, dan akan kemana setelah kehidupan tadi. Nah, atau yang ketiga tadi, dia hanya menjadikan Islam sebagai agama mahdoh saja.
agama, Ibadah mahdoh saja. ibadah aja, sholat. Ibadah mahdoh, salat, zakat, puasa, haji, dah selesai itu aja. Dia tahu cuma itu. Padahal Islam seluruhnya Seluruhnya. dibahas. Nah, maka itu tadi karena belum kafahnya dalam memahami Islam. Belum menyeluruh dia memahami Islam, cuman sebagian. Sepotong-sepotong saja. Nah, karena kan kita sebagai manusia ini kita bergerak, kita bertingkah laku sesuai dengan pemahaman kita. Pemahaman kita. Apa yang kita lakukan hari ini itu yang apa kita pahami kan. Iya. Sehingga kalau pemahaman kita keliru, maka keliru juga tingkah lakunya. Nah, maka dalam konteks Islam itu, kepribadian Islam itu dibentuk dari pola pikir dan pola sikap. Pola pikir dan pola sikap. Pola pikir yang Islami dan pola sikap yang Islami, maka terbentuk kepribadian yang Islami tadi. Berarti memang betul tergantung pola pikir. Dan juga Allah pernah bilang, berfirman Allah akan merubah suatu kaum apabila Allah tidak akan merubah suatu kaum selagi kaum itu merubah apa-apa yang ada pada dirinya. Apa yang harus kita ubah? Pemahaman kita, pemikiran kita tuh ya. Kita harus sadar dulu gitu ya. Iya, harus ada kesadaran dalam diri kita. Oke. Nah, untuk mengapain kesadaran itu seperti apa, Ustaz? Maksud itu menimbulkan kesadaran kita bahwa Islam itu adalah solusi bagi pemuda zaman sekarang nih gitu, Ustaz. Jadi untuk menimbulkan sebuah kesadaran bagi pemuda tadi dengan menyadarkan dengan pola pikir tadi. Dengan apa? Ikut kajian-kajian ilmu, ikut diskusi-diskusi. Nah, dengan adanya diskusi-diskusi, dengan adanya ilmu tadi, maka kita bisa sadar. Karena al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Nah, dengan kita memahami ilmu, memahami Islam, maka kita akan tercahayakan. Kita akan melihat Islam itu seperti apa. Nah, orang yang nggak punya ilmu, ibaratkan orang yang berjalan dalam kegelapan. Gelap kan? Nggak tahu apa-apa. Nah, maka itulah pentingnya ikut kajian-kajian Islam. Itulah pentingnya kita belajar Islam. Itulah pentingnya kita belajar Al-Quran. Itulah pentingnya kita belajar hadis. Agar apa? Agar kita sadar bahwa ternyata hidup kita ini untuk memberikan yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan konteks tadi untuk beribadah. Dalam konteks khususnya. Oke, Zat. Gini, Zat, mau nanya lagi, Zat, tentang gimana sih tanggapan Ustaz tentang pemuda zaman sekarang nih? Ustaz kan udah mengelompokkan dari 4 tipe tadi ya. Nah, gimana sih pemuda zaman sekarang nih, Ustaz, menurut Ustaz? Ya, tadi pemuda zaman sekarang tadi masuk kepada ke-4 tipe tadi. Maka oleh karena itu, inilah pentingnya dakwah kepada pemuda. Agar apa? Agar tadi pemuda yang masih hedon hari ini dengan adanya dakwah, dia kemudian bisa sadar. Nah, bagi pemuda yang hari ini terjebak atau pemuda yang tersandra dengan sekularisme tadi, yang mengagung-agungkan paham sekularisme, paham liberalisme, paham komunisme, dia sadar bahwa satu-satunya sistem terbaik atau aturan terbaik itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi pemuda yang hari ini menganggap Islam hanya sebagai ibadah mahdoh, dia juga sadar bahwa Islam itu adalah tidak hanya membahas tentang salat, zakat, puasa, tapi juga Islam mengatur bagaimana ekonomi, pendidikan, politik, dan sosial. Nah, itulah pentingnya dakwah tadi. Untuk menyadarkan para pemuda. Nah, untuk 4 tipe tadi, Ustaz, apakah pemuda itu bisa masuk ke dalam 3 tipe, atau dia masuk ke dalam satu tipe, atau dia bisa dalam karakter dia itu dari tipe 1 juga, tipe 2 juga, tipe yang ketiga juga. Ya. Kadang banyak ada pemuda yang hedon, tapi dia juga dekat dengan Islam juga, dia memahami juga gitu kan. Ada pemuda yang ibadah madonya oke, tapi dia kadang berpikirnya liberal. Itu bagaimana tuh, Ustaz? Ya, pengkelompokan tadi itu kan secara umum. Secara umum kita melihat kondisi pemuda pada hari ini. Nah, sehingga kita mengelompokkan ada pemuda yang kerjanya foya-foya saja. Kemudian ada yang pemuda yang mereka juga memikirkan negeri ini. Mereka juga punya gagasan-gagasan. Tapi gagasan-gagasan mereka itu tidak bersumber dari akidah Islam. Gagasan mereka itu bersumber dari tadi sekularisme. Nah, sehingga karena bersumber dari sekularisme tadi, maka dia memberikan solusi-solusi berdasarkan ideologi sekularisme tadi. Nah, atau kita melihat pemuda yang dia pemuda soleh, dia rajin sholat, ke masjid, baca Al-Quran. Nah, tapi dia hanya untuk kepribadian, hanya untuk kesolehan pribadi saja. Nah, dia nggak memikirkan bagaimana ekonomi umat pada hari ini. Dia nggak memikirkan bagaimana politik umat pada hari ini. Bahkan dia nggak memikirkan bagaimana umat bisa bangkit. Dia hanya untuk kesolehan pribadi saja. Dan yang ketiga baru kemudian ada pemuda-pemuda yang dia berpikir kritis tentang
sistem hari ini dia berpikir bagaimana solusinya itu tentu dari akidah yang dia yakini. Itu kelompokan secara umum. Secara umum saja sebenarnya. Kemudian Ustaz, berarti kan kata Ustaz, pemuda yang bagus itu adalah pemuda yang sesuai dengan Islam gitu ya Ustaz. Nah, bagaimana sih Ustaz karakter pemuda yang sesuai dengan Islam atau yang sesuai dengan Quran gitu? Ya. Quran dan hadis. Kalau kita ingin ketahui bagaimana idealnya seorang pemuda. Nah, idealnya seorang pemuda, maka itu rujukan kita adalah kembali kepada orang-orang soleh. Orang-orang Siapa soleh. itu orang-orang soleh? Nah, dalam Al-Quran itu Allah telah jelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, pada bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran. Apa fungsi Al-Quran? Yang pertama, hudal linnas, sebagai petunjuk untuk manusia. Yang kedua, wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai penjelas akan petunjuk tadi. Dan yang ketiga adalah wal furqan, sebagai pembeda yang hak dan yang batil. Nah, maka di sini Allah telah turunkan Al-Quran untuk petunjuk manusia, hudal linnas. Nah, dalam Al-Quran Allah telah kisahkan tentang pemuda-pemuda. Nah, sehingga ketika Allah kemudian kisahkan dalam Al-Quran pemuda-pemuda, sehingga pemuda-pemuda inilah yang kemudian kita jadikan uswah, kita jadikan teladan untuk pemuda pada hari ini. Bagaimana sih seharusnya pemuda tersebut? Nah, dalam Al-Quran Allah cerita tentang pemuda yang kita kenal dengan pemuda Nabi Yusuf. Kemudian ada juga Ashabul Kahfi, pemuda Kahfi. Ada kemudian pemuda Nabi Ibrahim. Dan tentunya pemuda yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Nah, ini adalah pemuda-pemuda yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, yang hidup pada masanya masing-masing, yang kemudian bisa kita teladani untuk kehidupan kita pada hari ini. Bagaimana seharusnya sosok pemuda. Yang pertama kita lihat sosok pemuda Nabi Yusuf. Nah, Nabi Yusuf, apa yang kita teladani dari Nabi Yusuf? Nabi Yusuf ini terkenal dengan kegantengannya, terkenal dengan ketampanannya. Itu. Nah, sehingga Nabi Yusuf ini diuji dengan wanita cantik yaitu Zulaiha. Iya, Zulaiha. Nah, jadi kalau kita melihat kegantengan Nabi Yusuf atau cerita tentang Nabi Yusuf yang terkenal adalah kegantengannya. Nah, sehingga apa? Karena saking tampannya Nabi Yusuf ini, maka akhwat-akhwat di masa itu tertarik sama Nabi Yusuf ini. Bahkan kemudian majikannya Zulaiha ini tertarik sama Nabi Yusuf. Oh iya. Nah, kan luar biasa sampai ganteng Nabi Yusuf ini. Bahkan ketika kemudian karena Zulaiha tertarik dengan Nabi Yusuf, kemudian merayu Nabi Yusuf di kamar, nama kemudian Nabi Yusuf tidak bergeming. Nabi Yusuf tidak makan dengan rayuan Zulaiha tadi. Nah, ini seorang pemuda yang kita contoh pada hari ini, komitmen istiqomah dalam keimanannya ketika dicoba dengan syahwat, dicoba dengan wanita. Nah, ini ideal yang pertama, pemuda yang pertama. Pemuda yang pertama adalah pemuda yang mampu menahan syahwatnya. Mampu menahan hawa nafsunya. Nah, hari ini kita sedang puasa, kan? Puasa menahan hawa nafsu. Nah, tapi ini menahan hawa nafsu dari godaan akhwat yang cantik itu kan di kamar berdua, tapi dia kokoh. Bahkan kemudian Nabi Yusuf rela dipenjara ya ketimbang kemudian mengikuti keinginan dari Zulaiha. Iya. Nah, ini kekokohan Nabi Yusuf, keimanan dalam kemudian mengelola hawa nafsu, menahan hawa nafsu. Nah, oleh karena itu, jadi kalau hari ini ada pemuda yang kemudian Allah anugerahi ketampanan, jangan kemudian ketampanannya itu dijadikan sebuah untuk bermaksiat, tapi untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lihatlah Nabi Yusuf ini. Nah, itu yang pertama, Nabi Yusuf. Tapi Chat, memang di zaman sekarang ini agak susah gitu, Chat. Soalnya gini, kita kan ada smartphone, ada Instagram. Benar. Di Instagram kita scroll, ada akhwat juga di situ gitu kan. Iya. Memang agak membutuhkan memang membutuhkan kadar keimanan kita yang harus lebih kuat lagi gitu ya, Chat. Ya, benar. Nah, itulah kenapa kita terus belajar agar kita bisa istiqomah dalam hal cobaan-cobaan tadi. Iya. Itu tadi tentang Nabi Yusuf idealnya. Yang kedua siapa? Yang kedua yaitu pemuda Ashabul Kahfi. Ya, kita mendengar juga bagaimana Allah menceritakan ya pemuda yang kemudian hidup di tengah
rezim penguasa yang zalim, Mm-mm. kemudian mendakwahkan eh, ketauhidan ketika itu, namun tidak apa namanya, tidak direstui atau bahkan kemudian dibenci oleh rezimnya, sehingga kemudian dikejar ingin dibunuh, kemudian menghindar, ya kan, karena nggak mungkin lagi untuk berdakwah kepada rezim yang zalim ketika itu. Maka kemudian Allah berikan pertolongan dengan apa? Dengan ditidurkan yang sekian lama di sebuah gua. Berapa? 300 tahun 300 tahun 300 lamanya ya. tahun ya, Sa? Ya, tidak salah Dalam 300 tahun lamanya. dalam apa ya? Nah, jadi ini bukti kekokohan keimanan, keistimewaan dalam keamanan. Nah, pemuda Kahfi tadi. Maka pemuda hari ini ketika dia sudah beriman, maka dia harus istiqomah apapun cobaannya, apa yang dihadapinya. Nah, ini ideal yang kedua. Ideal yang ketiga adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu teladan dalam konteks keberaniannya. Nah, jadi ketika Nabi Ibrahim itu kemudian berdakwah, menghancurkan berhala-berhala, nah kemudian sampai kemudian oleh penguasanya ketika itu Nabi Ibrahim dibakar. Nah, dan Nabi Ibrahim tidak bergeming, tetap istiqomah dan kokoh sampai Allah menurunkan keturunan, Mujizat menurunkan pertolongannya ketika itu. Nah, dengan selamat dari api. api. Nah, itu Terasa luar biasa. dingin apinya. Nah, dan yang keempat adalah Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad. yang mulia. Apa yang kita teladani yaitu akhlaknya luar Akhlaknya. biasa, kebijaksanaannya luar biasa, sehingga kejujurannya luar biasa, sehingga Nabi Muhammad itu ketika masih kecil, pemuda itu sudah dijuluki sebagai Al-Amin. Ketika itu belum jadi pemuda. Al-Amin. Ya, orang yang dipercaya. Sehingga di usia Nabi Muhammad 35 tahun, itu Nabi Muhammad menyelesaikan sebuah permasalahan yang ada di kaum Quraisy Mekah ketika itu. Yaitu ketika bergesernya Hajar Aswad. Ya, kemudian para tokoh kemudian merasa paling mulia, yang dialah yang akan mengangkat, ditempatkan pada tempatnya, kemudian masing-masing merasa mulia, berebut, kemudian sampailah mereka bermusyawarah, oke, kalau gitu kita tunggu siapa yang akan mengangkat, besok bagi orang yang pertama kali datang ke Ka'bah ini. Dan ketika pagi yang datang adalah Nabi Muhammad. Dan ketika melihat Nabi Muhammad yang datang, mereka kemudian bahagia semuanya, senang. Kenapa mereka senang bahagia? Karena tadi kejujuran Nabi Muhammad, kebijaksanaan Nabi Muhammad itu sudah mereka yakini. Nah, itu luar biasa Nabi Muhammad SAW. Jadi karakter pemuda yang Qur'ani tadi, pertama kita harus meniru Nabi Yusuf, yaitu dia tahan terhadap kuat terhadap hawa nafsunya. Kemudian Ashabul Kahfi dia tetap istiqomah ya. Yang ketiga, berani menyampaikan kebenaran seperti Nabi Ibrahim. Dan yang keempat, Nabi Muhammad tiru akhlaknya, memiliki akhlak yang baik. Oh gitu. Jadi 4 inilah yang mungkin yang akan selamat pemuda zaman sekarang ini menghadapi dunia zaman sekarang ini ya, Zat, dengan meniru 4 tadi ya. Di antaranya. Nah, lagi nih, Zat, banyak kan pemuda hari ini yang hanya fokus terhadap pernikahan ya, Zat. Nah, apakah pernikahan itu memang harus satu-satunya saja, Zat, gitu? Bagaimana, Zat? Yang difokuskan ya? Iya, yang difokuskan. Ya, jadi pemuda, jadi visi pemuda itu ya. Visi pemuda itu atau tujuan pemuda itu bukanlah hanya sekedar pernikahan. Jadi jangan kemudian setiap hari 24 jam hanya memikirkan tentang pernikahan saja kan. Galau dia terhadap siapa pasangan aku gitu ya. Karena kalau kita melihat bahwa visi pemuda para sahabat Rasulullah itu kan, itu keluar. Contoh kita lihat Zaid. Iya, pernah dengar cerita Zaid? Belum. Ya, jadi suatu ketika Rasulullah itu mengunjungi Zaid. Nah, ketika ditanya, "Wahai Zaid, apakah engkau ingin menikah?" Nah, ingin ya Rasulullah. Nah, tapi bagaimanalah ya Rasulullah, keadaanku seperti ini. Zaid ini bukan orang yang kaya, bukan pemuda yang kaya, dan bukan juga pemuda yang tampan. Sudah nggak tampan, dia juga nggak kaya. Dia nggak percaya diri. Baiklah, kata Rasulullah, biar saya yang melamarkan, menghitbahkan. Maka Rasul kemudian menulis surat, ya, memanggil sekretarisnya untuk menuliskan surat lamaran ya untuk Zaid. Maka setelah ditulis, kemudian diberikan ke Zaid. Nah, maka saya ini kemudian membawa surat ini kepada siapa? Kepada Zulfa, kepada orang tua Zulfa. Jadi Zulfa itu adalah seorang gadis yang anak orang kaya dan yang cantik,
Jadi kalau sekarang itu mungkin kembang desa ya. Kembang desa. Sudah cantik kemudian kaya. Iya, iya. Nah, kemudian dibawalah oleh Zaid kepada orang tua si Zulfa ini. Nah, sampai di rumah orang tua Zulfa, kemudian diberikan kepada orang tuanya. Nah, maka setelah dibaca oleh orang tuanya, maka kemudian orang tuanya, Zaid, ini benar dari Rasulullah? Benar, wahai Tuan, kan itu. Baiklah, saya nggak bisa memutuskan, saya panggil anakku dulu. Nah, maka dipanggillah Zulfa. Kemudian setelah Zulfa membaca, kemudian Zulfa tidak mau. Nah, Zulfa tidak mau. nggak mau kepada Zaid ini. Karena sebelumnya banyak laki-laki yang lebih ganteng, lebih kaya melamar Zulfa. Nah, Zulfa nggak mau juga kan itu. Nah, apalagi ini Zaid kan itu. Nah, nggak ganteng dan nggak kaya kan seperti itu. Maka ketika kemudian Zulfa nggak mau ya Abi kan itu. Nah, kalau bahasa sekarang kan gitu, nggak mau ya Abi. Maka bapaknya mengatakan kepada Zaid ini, wahai Zaid, engkau dengar sendiri bahwa anakku nggak bersedia. Tolong sampaikan kepada Rasulullah kalau anakku nggak bersedia. Nah, mendengar ucapan bapaknya tadi, maka Zulfa berkata, wahai Abi, kenapa kok bawa nama Rasulullah? Nah, iya, karena Rasulullah yang menyuruh Zaid untuk melamarmu. Kemudian, oh gitu, Abi, kenapa nggak bilang dari tadi? Kalau Rasulullah yang menyuruh, maka aku bersedia, wahai Abi. Nah, karena saya yakin pasti ini pilihan yang terbaik karena Rasulullah yang memilihkan. Akhirnya akhirnya Zulfa menerima Zaid. Nah, karena dia yakin ini pilihan Rasulullah. Jadi nggak melihat lagi tampang Zaid, nggak melihat lagi kekayaan Zaid, tapi dia yakin dengan Rasulullah SAW. Nah, inilah karakter wanita yang solehah yang beriman. Nah, apa yang disuruh Rasulullah? Iya, tanpa sami'na wa ata'na. Iya, karena dia yakin apapun yang dibawa Rasulullah itu pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik buat dia. Maka Zaid pun pulang dengan hati yang bangga dan ceria tentunya, mendapatkan diterima pinangannya, lamarannya oleh seorang wanita yang solehah, yang cantik dan kemudian dari keluarga yang kaya tentunya. Setelah pulang jumpa Rasulullah, kemudian bagaimana wahai Zaid, diterima? Terima ya Rasulullah. Nah, gimana, sudah ada persiapan untuk menikah? Belum ada ya Rasulullah. Nggak ada, kan belum ada persiapan gitu. Baiklah, kemudian Rasulullah menulis kembali, memanggil sekretarisnya menulis kembali proposal dana pernikahan gitu. Kemudian setelah ditulis, kemudian Zaid pergi ke sahabat-sahabat, di antaranya sahabat Abu Bakar dan sahabat-sahabat yang lain yang kaya ketika itu. Maka terkumpullah biaya untuk pernikahan Zaid ini. Nah, pada pagi harinya Zaid ini kemudian pergi ke pasar ingin belanja untuk pernikahan. Belanja untuk persiapan pernikahan. Nah, namun di pertengah jalan Zaid mendengar ada sahabat-sahabat berkumpul ramai-ramai. Maka Zaid pun mendekat. Ya, ada apa gerangan? Kenapa berkumpul segala macamnya? Kata sahabat-sahabatnya, Zaid, engkau nggak tahu ya? Rasulullah menyuruh kita untuk berperang, berjihad untuk melawan musuh. Oh gitu, kalau gitu saya ikut berperang. Jangan Zaid, engkau kan bisa mau menikah, mau akad nikah, sebuah pernikahan yang diidam-idamkan selama ini. Dan tidak hanya itu, engkau mendapatkan seorang wanita solehah yang cantik dan kaya. Nah, maka engkau nggak usah ikut berperang, pasti Rasul mengizinkanmu. Tapi apa yang keluar dari mulut Zaid yang luar biasa. Nggak mungkin saya bersenang-senang sementara Rasulullah dan para sahabatnya berperang untuk melawan musuh Allah. Maka Zaid tetap pergi ke pasar, tapi apa yang dilakukan ke pasar? Dia tidak membeli peralatan pernikahan, tapi dia membeli peralatan untuk berperang. Dia membeli pedang terbaik, kuda terbaik, maka akhirnya dia ikut berperang. Meninggalkan resepsi pernikahan, dia ikut berperang. Dan dalam perperangan itu, dia syahid, dia meninggal dunia. Luar biasa kan? Masya Allah. Ini karakter pemuda. Jadi, pemuda itu tujuan pernikahannya itu untuk mencapai jannah. Jadi walimah itu untuk mencapai jannah. Pernikahan itu untuk mencapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian fokus ke pernikahan meninggalkan surganya Allah. Maksudnya apa? Banyak kemudian hari ini fokus kepada pernikahan, akhirnya nikah itu hanya sekedar melepaskan kejombloan. Sampai kemudian rela meninggalkan dakwah. Hanya kemudian fokus kepada pernikahan. Tidak boleh. Nah, dakwah dijalankan, ketaatan Allah dijalankan. Nah, kemudian nikah itu harus di jalan dakwah. Nikah itu untuk memperkuat dakwah. Nah, jadi bahasanya itu menikah itu untuk memperkuat dakwah. Jangan sampai fokus untuk ngurusin nikah akhirnya lupa kepada
dakwah. Setelah nikah nggak dapat berdakwah lagi gitu. Nah, atau kemudian karena ingin menikah meninggalkan dakwah, Meninggalkan fokus dakwah. gitu. Oke. Nah kemudian kita boleh memikirkan pernikahan, tapi dalam rangka tadi menimba ilmu tentang pernikahan, menyiapkan diri untuk pernikahan, agar kelak kita, kalau dia seorang laki-laki, menjadi imam yang baik untuk keluarganya. Kalau dia seorang akhwat, menjadi istri dan ibu yang baik untuk keluarganya, sehingga keluarga yang dibangun adalah keluarga dakwah yang nanti akan melahirkan generasi-generasi Islam yang mantap. Berarti pemuda ini jangan hanya melihat, Ya, jangan hanya mentok ke pernikahan aja. Jangan galau tiap hari memikirkan memikirkan jodoh. pernikahan, ya memikirkan jodoh gitu. Sip. Oke, Sat. Ini Sat, sebagai closing statement lah Sat, karena waktu kita udah apa juga Sat. Gimana sih Sat peran pemuda yang bisa membawa kebangkitan umat pada saat ini Sat? Kalau kita lihat keempat tipe tadi, yang pertama adalah tipe yang hedon, yang kedua adalah sekularisme, yang ketiga adalah yang hanya memikirkan ibadah mahdhah, yang ketiga adalah pemuda yang bervisi peradaban dengan pemahaman Islam yang kafah. Maka satu-satunya yang bisa kita harapkan untuk kebangkitan umat adalah yang keempat. Tipe yang keempat tadi. Keempat, ya. Kenapa? Yang pertama, mungkinkah kita berharap kepada pemuda yang hedon tadi, yang hidupnya hanya untuk kesia-siaan saja? Tidak mungkin. Yang kedua, mungkinkah kita berharap kebangkitan ini kepada pemuda yang kedua, yang sekularisme, dia memisahkan antara kehidupan dengan agama? Kan nggak mungkin. Nah, yang ketiga tadi, pemuda yang hanya fokus membenahi diri sendiri, kemudian ibadah mahdhah saja, kemudian tidak mau berjuang. Kan tidak mungkin. Maka letak kebangkitan Islam itu pada pemuda yang keempat, pemuda yang berkarakter Qur'ani, dia belajar Islam, dia mendakwahkan Islam, dan dia menganggap Islam itu adalah solusi yang terbaik untuk sebuah kebangkitan. Nah, sehingga dia berjuang untuk meraih kebangkitan itu. Berarti peran pemuda yang tipe keempat tadi itulah yang harus sangat diapain pada zaman sekarang ini ya Sat? Iya. Baik, itu dia podcast kita hari ini. Terima kasih kepada Ustadz sudah menyempatkan waktunya. Semoga para penonton yang mendengarkan bisa mendapatkan manfaat dari podcast kita hari ini dan bisa lebih semangat dalam menghadapi puasa, menjalankan puasanya dan menghadapi aktivitas sehari-harinya. Demikian saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.